Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fadila Nurzaimia dari Prodi MBS kelas 2H dengan NIM 245211296. Pernah gak sih teman-teman tuh bertanya-tanya mengapa harga barang pada sebuah toko itu tuh sering berubah? Fenomena naik turunnya harga seperti ini tuh seperti kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang saat puasa. Terus itu tuh dapat dijelaskan melalui prinsip ekonomi fundamental, yaitu supply atau penawaran dan demand atau permintaan. Konsep ini tuh sangat krusial untuk memahami dinamika pasar. Mari kita pahami lebih jauh lagi apa sih sebenarnya supply penawaran dan demand atau permintaan, serta faktor-faktor apa saja yang mengaruhinya dan bagaimana sih kurvanya. Yang pertama, ada demand atau permintaan. Demand atau yang biasa kita sebut permintaan adalah total barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Hukum permintaannya menyatakan bahwa harga dan jumlah permintaan berbanding terbalik. Seperti jika harganya naik, permintaannya akan turun dan sebaliknya. Hukum ini berlaku dengan asumsi faktor lain tidak berubah. Lalu, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi demand atau permintaan? Yang pertama ada harga barang. Jika harga suatu barang naik, konsumen biasanya akan membeli lebih sedikit barang tersebut. Dan sebaliknya, jika harga turun, permintaan akan barang tersebut akan meningkat. Yang kedua, harga barang substitusi dan komplementer. Barang substitusi adalah pengganti yang fungsinya mirip, misalnya teh dan kopi. Jika harga salah satu barang substitusi naik, permintaan terhadap barang penggantinya yang harganya tetap akan meningkat. Barang komplementer. Barang komplementer adalah barang yang digunakan bersamaan. Kenaikan harga barang pelengkap, misalnya bensin, dapat menurunkan permintaan barang terkait, misal mobil. Yang ketiga, penghasilan konsumen. Jika pendapatan konsumen naik, mereka cenderung membeli lebih banyak barang dan jasa. Sebaliknya, jika pendapatannya turun, permintaan akan barang-barang juga menurun. Yang keempat, selera atau preferensi. Jika suatu barang sedang viral atau mengikuti sebuah tren, permintaannya akan meningkat. Misalnya, jika ada tren pakaian baru, permintaan untuk pakaian tersebut akan naik. Yang kelima, jumlah penduduk. Semakin banyak penduduk, semakin tinggi permintaan barang dan jasa. Contohnya, permintaan makanan dan transportasi lebih besar di kota dibandingkan di desa. Selanjutnya, ada kurva demand atau permintaan. Berikut gambarnya. Kurva demand menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Kurva ini biasanya miring ke bawah dari kiri ke kanan, menunjukkan bahwa saat harga turun, jumlah yang diminta akan meningkat. Yang kedua, ada supply atau penawaran. Supply atau yang biasa kita sebut penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga selama periode tertentu. Hukum penawaran ini menjelaskan bahwa harga dan jumlah barang yang ditawarkan memiliki hubungan searah. Jika harga naik, penawaran naik. Jika harga turun, penawar pun ikut turun. Lalu, faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi supply? Yang pertama, ada harga barang. Produsen akan meningkatkan produksi dan penjualannya saat harga barang naik karena ingin untung lebih besar. Sebaliknya, mereka akan mengurangi jika harganya turun. Biaya produksi. Jika biaya produksi, contohnya bahan baku, upah, operasional, itu naik, produsen akan kesulitan memproduksi banyak barang sehingga penawaran akan turun. Yang ketiga, ada teknologi. Teknologi canggih memungkinkan produsen memproduksi barang lebih cepat, efisien, dan murah yang pada akhirnya meningkatkan penawaran di pasar. Yang keempat, ada jumlah produsen. Semakin banyak produsen, semakin banyak barang yang tersedia
pasar. Sebaliknya, jika produsen berkurang, maka penawaran barang akan menurun. Yang kelima, ada kebijakan pemerintah. Pajak dan subsidi dari pemerintah juga bisa mempengaruhi penawaran. Misalnya, jika pemerintah memberikan subsidi untuk produksi pertanian, petani akan lebih banyak memproduksi. Sebaliknya, jika pajak tinggi bisa membuat produsen mengurangi jumlah barang yang diproduksi. Selanjutnya, kurva supply penawaran. Berikut gambarnya. Kurva penawaran menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Kurva ini biasanya miring ke atas dari kiri ke kanan, menunjukkan bahwa saat harga naik, jumlah yang ditawarkan juga meningkat. Jadi, begitulah pembahasan kita tentang supply dan demand. Singkatnya begini teman-teman, di mana harga di pasar sangat dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan, serta berbagai faktor terkait. Semoga setelah ini teman-teman menjadi lebih paham mengapa sih harga barang bisa naik atau turun di sekitar kita. Jadi, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.